Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama saya di channel Orang Banjar Punya Cerita. Kali ini Ulun akan menceritakan kisah nyata. Nah, dikirim dari Endo Visual K. Nah, mungkin ini bukan nama aslinya, tapi nama akun Facebooknya. Dikirim baru 3 hari sih. Judulnya Tak Rela Menjadi Pocong. Nah, suatu ketika ada suatu keluarga yang sangat harmonis. Mayang adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau memiliki suami yang baik dan 2 anak yang masih kecil, yaitu Raka 6 tahun dan Dapa 3 tahun. Anak bungsu Mayang, Dapa, masih terlalu kecil untuk mengerti keadaan dan kenyataan saat ibunya meninggal dunia karena terjatuh saat sedang memasak di dapur dan seluruh tubuhnya tersiram minyak panas. Nah, jadi ibunya ini meninggal karena terjatuh, kepleset lah. Nah, lalu tersiramlah oleh minyak panas. Mayang pun tewas meninggalkan suami dan 2 anak yang masih sangat kecil. Sore itu jenazah Mayang pun sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Saat jenazah hendak dimasukkan ke dalam keranda, tiba-tiba Raka berlari dan menangis memeluk jasad ibunya. Sambil menangis, meminta agar warga tidak membawa ibunya, dan Raka mengeluh, "Ibu jangan mati. Nanti siapa yang temanin kakak sama dede Bobo? Siapa yang bikin sarapan besok? Siapa yang bikin ayah kopi? Bangun bu, bangun." Hadi yang sedang menggendong Dapa menenangkan anaknya. "Raka, kakak ikhlasin ibu ya. Kan masih ada ayah yang bakal ngurus kakak sama dede," ucap Hadi membujuk Raka. Akhirnya jenazah pun masuk ke randa dan warga menggendongnya menuju pemakaman. Saat itu Raka dan Dapa dititipkan kepada tetangga dan tidak diajak ke pemakaman karena waktu sudah sore, pukul 4.20, anggap setengah 5 lah. Pemakaman pun selesai. Selesai Isya, diadakanlah tahlilan di rumah almarhum Mayang. Terlihat Hadi yang sedang sibuk menyambut tamu, dan Raka yang masih murung memeluk foto ibunya, sementara Dapa sudah ditidurkan di kamar. Ketika tahlilan berlangsung, Raka mendengar suara ibunya menangis di arah dapur. Saat Raka hendak menghampiri ibunya, Hadi pun menarik tangan Raka dan bertanya, "Kakak mau kemana?" Raka pun lalu berbisik pada Hadi, "Ayah, kakak barusan dengar suara ibu nangis di dapur ya." "Hush, jangan ngawur kamu kak. Udah, makanya kakak jangan sedih terus." Namun karena ucapan Raka, Hadi pun penasaran dan mencoba fokus untuk mendengarkan suara yang Raka ceritakan. Dan betapa kagetnya Hadi saat dia mendengar suara tangisan istrinya yang terdengar sangat jelas dan lirih. "Astagfirullah," hentak Hadi di dalam hati. Di saat tahlilan berlangsung, Hadi dan Raka mendengarkan suara tangisan yang sangat mirip dengan almarhum Mayang. Seketika Hadi berusaha tenang dan mengalihkan pikiran Raka. Singkat cerita, tahlilan pun selesai. Satu persatu warga pun pamit pulang. Namun, ada keresahan dalam benak Hadi dan rasa takut mulai merasuki hatinya. Akhirnya semua warga sudah pulang dan hanya ada Hadi dan kedua anaknya di rumah itu. Tak terasa waktu pun menuju pukul 10 dan tetangga pun sudah pulang semua. Lalu Raka berkata pada Hadi, "Ayah, kakak ngantuk." Hadi pun lekas menggendong Raka menuju kamar dan menidurkannya. Namun saat hendak masuk ke kamar, mata Hadi sempat melihat ke arah dapur. Betapa kagetnya dia, terlihat sesosok pocong dengan wajah yang mirip istrinya, dengan kapas yang masih menempel di hidung dan matanya. Sosok putih itu berdiri tegak menghadap ke arah Hadi yang sedang menggendong Raka. Tak hentinya Hadi beristighfar. Hadi cepat-cepat masuk ke kamar dan mengunci pintu, lekas menidurkan Raka. Namun saat Hadi sedang menidurkan Raka, Hadi mendengar dari arah dapur ada suara seperti orang yang sedang menyeduh kopi. Dan Raka tiba-tiba berkata, "Itu pasti ibu lagi bikin kopi buat ayah." "Hush, sudah kok. Sudah, kakak bobo saja," ucap Hadi. Lalu Hadi kaget bukan main ketika pintu kamarnya diketuk. Waduh, dan terdengar suara,
Ayah, ayah, ini bunda bikin kopi buat ayah. Buka pintunya ya. Suaranya terdengar aneh dengan nada yang gemetar. Merinding bukan kepalang Hadi mendengar kalimat di balik pintu. Raka pun berkata pada Hadi, ayah buka pintunya. Ibu mau masuk tuh. Ibu capek kali pengen bobo sama kita ayah. Ucap Raka polos. Hus, kakak jangan bicara begitu. Ibu udah gak ada kakak, bisik Hadi. Terus itu siapa ya? Tanya Raka. Sudah yuk kita baca doa terus bobo, ucap Hadi. Raka hanya mengangguk dan Hadi memaksakan matanya untuk terpejam. Akhirnya Raka dan Hadi pun tertidur. Baru juga sebentar Hadi tertidur, suara tangisan Dapa mengagetkan Hadi. Sontak Hadi dan Raka terbangun. Dan Hadi kaget ketika Dapa tidak ada di tempat tidur. Aduh. Suara Dapa terdengar di ruang tamu. Hadi pun membuka pintu kamar dan betapa kagetnya Hadi melihat Dapa menangis sedang digendong sosok pocong. Terlihat Dapa sangat ketakutan dan Raka langsung berteriak melihat sang adik tengah digendong ibunya yang berwujud pocong. Hadi pun sontak terbangun dengan napas yang terengah-engah. Ternyata itu hanya mimpi yang Hadi alami. Waduh, kira tadi beneran. Namun baru Hadi sadari Raka dan Dapa tidak ada di kamar. Nah, kok jadi nyata? Dan dia baru sadari bahwa malam sudah menjelang subuh. Hadi bangun dan mencari kedua anaknya. Kakak, Dapa, teriak Hadi mencari kedua putranya. Terdengar suara Raka dan Dapa dari arah dapur. Hadi pun menghampiri mereka. Lagi-lagi Hadi dibuat kaget. Hadi melihat Raka sedang menyantap nasi goreng dan Dapa yang tengah menyedot botol susu yang dipegangnya. Ayah, itu nasi goreng buat ayah sarapan, kata Raka. Loh, siapa yang bangunin kakak sama dedek? Terus siapa yang bikin sarapan? Tanya Hadi, heran. Ibu yang bikin, jawab Raka. Hadi kaget. Hah, ibu? Kakak dibangunin ibu? Iya, ibu bangunin kakak sama dedek. Ibu juga mandiin kakak, pakaiin seragam sekolah, jawab Raka. Hadi tak habis pikir, mengapa hal tak masuk akal ini bisa terjadi. Dengan telanjang tanpa pakaian dan begitu lahapnya Raka menyantap nasi goreng yang menurutnya itu nyata, namun tidak di mata Hadi. Raka hanya memegang sendok dan piring kosong di meja yang Hadi lihat. Begitu juga Dapa yang sebenarnya hanya menyedot botol susu kosong. Mata Hadi berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Antara percaya dan tidak, istrinya pergi begitu cepat. Namun Hadi sadar dia harus tegar demi Raka dan Dapa. Kakak sama Dede ikut ayah yuk, kita beli sarapan. Hadi lalu menggendong Raka dan Dapa ke kamar. Setelah memakaikan pakaian pada Raka, Hadi pun termenung. Tiba-tiba terdengarlah suara adzan subuh berkumandang dari masjid yang terletak tak jauh dari rumah Hadi. Biasanya Hadi pergi ke masjid sendiri, namun kali ini dia harus membawa kedua anaknya tersebut. Dengan menggendong Dapa serta menuntun Raka, Hadi berjalan menuju masjid. Selama perjalanan Hadi bertemu dengan para tetangga dan tidak ada hentinya mengucapkan balas sungkawa pada Hadi. Sampailah di masjid, singkat cerita, saat mereka sedang sholat tiba-tiba Dapa berjalan keluar. Kebetulan dilihat Raka, Raka pun memberitahu ayahnya. Ayah, si Dede keluar tuh. Mendengar itu Hadi pun tak khusyuk dan terpaksa dia menengok ke belakang. Mata Hadi melotot kaget melihat Dapa berjalan hendak menghampiri sosok pocong yang berdiri di luar pintu masjid. Namun refleks Hadi berlari dan langsung memeluk Dapa. Ayah, aku ingin pulang. Aku kedinginan. Aku ketakutan sendirian. Bawa aku kembali ke rumah. Pocong itu berbicara lirih. Kamu sudah berbeda alam. Dengan caramu seperti ini, kamu hanya akan membuat anak-anak kita dalam keadaan tidak baik. Tenanglah kamu di sana, timpal Hadi dengan sedikit gugup dan menahan rasa takut. Pocong itu pun lenyap, hilang, terbawa angin. Jin sangat ahli dalam menipu manusia. Pertebal imanmu Hadi. Tiba-tiba suara Pak Ustadz memberi nasihat pada Hadi. Entahlah Ustadz, saya bingung bagaimana nasib anak-anak. Hari pertama kepergian Mayang begitu cepat. Tak terasa dari subuh sudah menjelang sore hari. Tetangga pun antusias membantu Hadi menyiapkan acara untuk malam kedua, tahlilan. Di malam kedua ini suasana sangat mencekam. Satu persatu warga pun berdatangan ke rumah Hadi. Tahlil pun dimulai.
Lagi-lagi Raka mendengar suara ibunya, tapi bukan tangisan, melainkan suara Mayang seperti sedang mengaji di dapur. Tapi tidak terlalu jelas, tidak hanya Raka, ternyata semua warga mendengar suara itu. Tiba-tiba Pak Ustadz berbicara. Jangan terkecoh saudara-saudara, yang kita dengar memang seperti seseorang melantunkan ayat suci. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa jin yang sedang merapal mantra. Sebagian warga pun ada yang lari karena ketakutan saat Pak Ustadz sedang menjelaskan tipu daya setan. Tak disangka ternyata Raka diam-diam pergi ke dapur karena penasaran dan rasa rindu terhadap almarhum ibunya. Hadi baru sadar bahwa Raka sudah tidak ada di sampingnya. "Kak, kakak," Hadi memanggil Raka. Di tengah ketegangan tiba-tiba Raka muncul. Terlihat Raka berjalan dari arah dapur. "Kakak dari mana?" tanya Hadi. Raka hanya diam dan terus berjalan lemas menghampiri ayahnya. Raka gemetar. Dari wajahnya nampak Raka sangat shock. Dan Hadi segera menghampiri Raka. Sontak Raka menangis histeris dan berkata, "Ibu, ayah, ibu kenapa jadi pocong? Kakak takut." "Ibu peluk kakak, badan ibu bau bangkai," ucap Raka terbata-bata. Dan karena shock, Raka pun pingsan. Suasana semakin mencekam saat sosok pocong Mayang keluar dari dapur. Dia melayang di lantai menuju ruang tamu. "Berhenti! Kau adalah jin bukan istriku," bentak Hadi. "Aku tidak mau mati. Aku masih ingin mengurus anak-anak. Anakku masih sangat kecil. Aku tidak tenang. Aku ingin pulang dan tinggal bersama kalian." Lirih pocong itu mengeluh sedih. "Tapi urusan duniamu sudah selesai. Dengan wujudmu seperti ini, anak-anak pun ketakutan. Pulanglah ke tempatmu yang semestinya," kata Hadi. "Aku tidak akan pergi. Inilah rumahku. Mereka anak-anakku. Bukalah kain kafanku. Pakaikan aku pakaian ketika aku hidup, agar anak-anakku bisa menerimaku lagi sebagai ibunya," ucap pocong itu dengan tatapan tajam. "Hentikan tipuanmu, setan laknatullah," gertak Pak Ustadz. Tak terima dibentak, pocong itu melompat tepat ke arah Pak Ustadz. Dan nyaris saja Pak Ustadz terkena ludah pocong Mayang. Namun keilmuan Ustadz pun cukup mumpuni untuk menangkal serangan pocong tersebut. Ia pun menangkis saat pocong menyemburkan ludah busuk ke arah wajahnya. Warga pun berlarian keluar dan hanya ada Hadi, Ustadz dan kedua bocah di rumah itu. Raka pun sadar sementara dapat terus-menerus menangis ketakutan. "Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin tetap merawat anak-anakku. Tolong aku, Ustadz," ucap pocong merintih. "Kamu tidak ada hak atas mereka yang masih hidup di dunia. Biarlah Hadi merawat anak-anakmu dengan tenang. Janganlah mendekati mereka karena alammu sudah berbeda," timpal Pak Ustadz. "Jika selama ini aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anakku, aku minta maaf. Namun biarlah sekarang aku menggantikanmu untuk merawat Raka dan Dapa. Biarkanlah anak kita tenang dan aku juga ingin kau tenang, Mayang," dengan tangis Hadi berucap pada almarhum istrinya. Terdengar pocong Mayang pun menangis lirih. "Ustadz, jika memang aku harus menerima takdir ajalku, aku rela meski berpisah dengan suami dan anak-anakku. Tapi bebaskan aku dari wujud mengerikan ini, agar matiku tidak jadi fitnah untuk keluargaku," ucap pocong itu memohon pada Ustadz. "Aku, Raka dan Dapa sudah mengikhlaskanmu pergi. Pergilah dengan damai, Mayang," ucap lembut Hadi. Mayang lalu menangis sementara Ustadz membacakan ayat-ayat Quran. Perlahan sosok pocong menyeramkan itu berubah menjadi sosok Mayang seutuhnya dan memudar, lalu lenyap tanpa jejak. Kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan terkadang membuat jiwa kita terjebak dan berat untuk meninggalkan seseorang yang kita cintai. Ketakutan terbesarnya adalah ajal dan kematian. Karena takut terpisah dengan seseorang yang sangat dicintai, seperti halnya istrimu Mayang, ucap Pak Ustadz menasehati Hadi. Nah, teman-teman, sampai di sini cerita yang sangat mengerikan ini. Mungkin akan ada cerita yang seru lagi di lain episode. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.